Nampaknya dia bisa nyemplung ke got itu gara-gara dia banyak permasalahan yang dipikirkan gitu ya. Ya saya nggak tahu lah, apakah itu interpelasi atau soal kelebihan anggaran. Nah, yang mana yang menjadi permasalahan Anies kita nggak tahu gitu ya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang sudah melewati hari Minggu kemarin dengan penuh kebahagiaan. Ada orang-orang yang bahagia melihat Ronaldo kembali ke Manchester United dan kembali mencetak gol. Ada juga orang-orang yang bahagia melihat Marquez kembali kompetitif di MotoGP seperti semalam. Tapi ada juga orang-orang yang sudah bahagia, ketawa ngakak banget, hanya gara-gara melihat video Anies Baswedan jatuh di got. Ada loh ternyata gitu ya. Cuma dari kejadian ini, dari kasus ini, saya akhirnya bisa melihat ada 3 kelompok orang yang responnya itu berbeda-beda gitu. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang umum, orang-orang awam, yang ketika melihat video ini mereka langsung ketawa ngakak. Happy banget gitu. Bahkan mereka itu katanya menonton video itu sambil diulang-ulang supaya jatuhnya berkali-kali. Supaya Aniesnya capek. Lalu kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang yang tidak setuju menjadikan video ini menjadi bahan tertawaan. Karena ya gimana, orang jatuh kok malah ditertawakan katanya. Gak etis katanya. Lalu kemudian kelompok yang ketiga, saya menyebutnya sebagai kelompok dukun balai kota. Yang setelah video ini viral di mana-mana gitu, menjadi bahan tertawaan banyak orang, mereka langsung bikin komentar seragam bahwa ini adalah tanda dari alam. Ini adalah tanda bahwa Anies Baswedan akan jadi presiden tahun 2024. Hanya gara-gara kepleset di got. Ya, tapi ya soal dukun balai kota ini emang lucu-lucu, dan mereka itu berkomentar sesuai dengan logistik gitu ya. Semakin ada banyak kelebihan anggaran, semakin hebat prediksi-prediksi mereka dan analisa-analisa mereka gitu. Cuma yang menjadi permasalahan ini kan antara 2 kelompok yang setuju dan nggak setuju. Setuju untuk menertawakan dan nggak setuju untuk menjadikan bahan tertawaan. Bagi saya masalahnya itu bukan soal setuju nggak setuju gitu. Bagi saya masalahnya adalah soal kesepakatan, soal batasan yang tidak kita sepakati. Karena kalau kita ngelihat video Anies Baswedan setelah kecemplung lalu kemudian dia jalan lagi, nggak ada kekurangan satu apapun gitu ya. Itu bagi saya masih wajar untuk ditertawakan, masih bisa lah gitu. Karena orangnya masih sehat-sehat aja. Kecuali misalkan kejadiannya Anies jatuh ke got lalu kemudian kakinya patah dan diamputasi. Nah, ini kemudian tidak wajar untuk kita tertawakan, tidak pantas lagi. Atau misalkan Anies jatuh ke got lalu kemudian mati, meninggal dunia. Nah, yang kayak gini juga gak pantas untuk ditertawakan. Tapi ketika melihat dia tetap jalan seperti biasa, makanya kemudian orang banyak yang tertawa. Dan ini menjadi pengalaman banyak orang gitu. Kita tuh kan juga sering jalan sama teman-teman kita, lalu kemudian kadang ada juga yang jatuh dan kita tertawakan gitu. Atau bahkan kita iseng, sengaja dorong-dorong teman kita supaya mengarah ke lubang gitu, supaya jatuh gitu. Ada gitu cara-cara iseng seperti itu gitu ya. Cuma dari saya, kejadian ini terjadi karena Anies itu tidak terbiasa belusukan ke daerah-daerah, ke rumah-rumah warga, ke kampung-kampung, nggak biasa gitu. Dia ini biasanya belusukan ke rumah-rumah ketua umum partai. Yang tidak ada gotnya gitu. Jadi karena tidak biasa, karena masih baru, maka dia tuh tidak awas dan tidak hati-hati dalam berjalan gitu. Ya itu sama seperti orang baru belajar naik sepeda lah, jatuh ya biasa gitu. Namanya orang baru belajar gitu ya. Namanya orang baru belajar belusukan ya nggak apa-apa jatuh sekali gitu. Cuma lain kali jangan lagi karena sakitnya sih nggak seberapa. Malunya itu loh yang jadi bahan pembicaraan sampai bertahun-tahun ini kayaknya. Ya cuma saya setuju dengan video itu ya. Kemarin kan kalau kita perhatikan di akhir video ketika Anies itu terjatuh, itu ada suara ibu-ibu yang berkomentar. Mungkin saking senengnya. Saya setuju dengan komentar itu. Karena Anies ini jarang-jarang loh. Ada warga yang nyambut Anies, ada yang kenal lalu kemudian dada-dada, jarang loh. Karena pernah kan kita lihat Anies masuk ke kereta gitu ya. Terus gak ada orang nyapa tuh. Didiemin dia. Gak disapa sama warga gitu. Kayak gak kenal orang-orang atau kayak masa bodoh lah gitu.
Ya, cuma pada akhirnya untuk teman-teman sebagai yang berprofesi sebagai dukun balai kota, yang menganggap bahwa ini adalah tanda alam, lalu membandingkan dengan Pak Jokowi yang dulu juga masuk ke dalam got. Bagi saya, kalian itu tidak bisa membandingkan hal-hal yang sepadan gitu. Karena beda banget. Pak Jokowi itu masuk ke dalam got, dia itu dalam rangka bekerja untuk menyelesaikan permasalahan banjir di Jakarta. Untuk melihat apakah ini sudah cukup besar atau kurang dalam atau seperti apa? Apakah masih perlu diperbesar atau diperdalam? Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi sampai kemudian dia masuk ke dalam. Nah, sementara Anies, ini dia masuk got, itu karena nggak sengaja, karena nggak awas aja, karena nggak hati-hati. Bukan untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Malah sebaliknya. Nampaknya dia bisa nyemplung ke got itu gara-gara dia banyak permasalahan yang dipikirkan gitu ya. Ya saya nggak tahu lah. Apakah itu interpelasi atau soal kelebihan anggaran? Nah, yang mana yang menjadi permasalahan Anies kita nggak tahu gitu ya. Karena kita dalam sepengalaman kita, orang-orang yang nyemplung got itu, kita mungkin juga pernah nyemplung got gitu ya. Itu biasanya gara-gara banyak pikiran gitu. Saya juga pernah tuh nyemplung got di Jakarta saat lagi galau-galaunya gitu ya. Jadi nggak ngelihat jalan gitu, banyak pikiran. Dan itu biasa aja. Nah, kalau kemudian gara-gara kecemplung got ini dijadikan sebuah kode alam untuk menjadikan seorang menjadi presiden sebuah negara, itu kan tandanya gampang banget untuk jadi presiden di Indonesia. Cukup kecemplung got jadi presiden. Itu artinya saya juga bisa jadi presiden tuh, karena saya pernah. Lagian untuk membandingkan Pak Jokowi dengan Anies itu mestinya nggak lihat dari kecemplung gotnya gitu, selain prosesnya berbeda. Coba bandingkan deh apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan dan Pak Jokowi ketika menjadi gubernur DKI. Pak Jokowi itu menertibkan pasar-pasar, lalu kemudian bikin MRT, ada kartu Jakarta Sehat, kartu Jakarta Pintar, lalu kemudian memperlebar sungai-sungai supaya nggak terjadi banjir gitu. Lalu bandingkan sama Anies apa? Malah membuat amburadul pasar, bikin pasar tengah jalan. Lalu kemudian bikin monumen bambu, monumen batu, monumen peti mati dan pocong-pocongan apa gitu. Apa yang mau dibanggakan dengan itu? Ngecat rumah warga, ngecat trotoar, lalu dicat lagi, dibongkar. Satu-satunya prestasi Anies dan itu cukup bener gitu ya. Yang cukup bener itu sebenarnya jalur sepeda. Tapi itu pun dibongkar sama Polri. Dibongkar. Jadi kalau kita tanya apa prestasi Anies, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sementara dia jadi gubernur gitu, apa? Bingung kita jawabnya gitu. Jadi buat kalian-kalian dukun balai kota yang selalu bilang bahwa Anies ini dipuji tidak terbang, dicaci maki tidak tumbang, mestinya setelah ini kalimat itu tidak relevan lagi gitu. Karena apa? Karena ternyata Anies itu tidak dipuji tidak terbang, sementara kalau dibiarin aja nyemplung ke got. Itu lebih pas gitu ya. Jadi daripada kalian berbicara soal kode alam, mendingan realistis saja gitu. Jangan-jangan ini adalah ketanda bahwa Anies akan nyemplung ke penjara. Karena got kan identik dengan hitam, dengan bau, dengan jorok gitu ya. Identik dengan korupsi, wes. Atau sebenarnya ini adalah sebuah tanda bahwa Anies ini tanpa interpelasi pun, tanpa interpelasi Formula E dari PDIP dan PSI, sebenarnya dia dibiarin aja juga pasti lengser tahun depan gitu. Gak usah kita interpelasi sebenarnya gitu ya. Karena nantinya gubernur akan ditunjuk oleh Kemendagri, karena pilkada akan diadakan serentak tahun 2024 nanti. Jadi cobalah kita berpikir logis gitu. Jangan kejauhan berimajinasinya gitu. Atau coba kita renungkan apa yang sudah dilakukan oleh Anies kepada got dan gorong-gorong. Coba bayangkan, jangan-jangan got dan gorong-gorong ini kecewa dengan Anies gitu, tidak suka sama Anies. Karena Anies selalu bilang bahwa air itu turun dari langit ke tanah.
bukan malah ke gorong-gorong. Jangan-jangan God dan gorong-gorong nggak setuju dengan teori itu, gitu. Kecewa mereka. Teorinya aja mau dimasukin ke dalam tanah, tapi ujung-ujungnya ya dimasukin juga gorong-gorong. Makanya Anies sampai kepleset di gorong-gorong itu. Atau jangan-jangan ini adalah sebuah tanda bahwa gorong-gorong di Jakarta atau God di Jakarta itu juga minta perlakuan yang sama seperti kali mati atau kali hitam gitu ya. Yang minta ditutupin waring supaya menarik. Supaya nggak bau, supaya nggak kelihatan hitamnya. Nah, jangan-jangan mereka ini God-God ini menuntut hak yang sama. Cobalah berpikir lebih kreatif gitu. Tapi ya kalau dari sisi saya ya, pada akhirnya ini hanya soal kebiasaan saja, seperti yang saya bilang awalnya gitu ya. Karena Anies nggak biasa belusukan, dia masih baru belajar belusukan, maka kemudian dia jatuh ke God. Itu sebenarnya biasa saja. Cuma dari kejadian ini, dari video viral itu, mestinya kita bisa mendapatkan hikmahnya. Bahwa sampah itu tidak boleh dibuang ke got. Ketika ada sampah masuk ke got, harus buru-buru kita angkat. Kita taruh ke tong sampah. Aman, aman, aman. Jadi sekali lagi, buat warga Jakarta, kalau ada sampah, entah itu sengaja atau nggak sengaja masuk ke got gitu ya, itu harus segera kita angkat dan kita bersihkan supaya got-got di Jakarta itu bebas dari sampah. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.